Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HDR Channel. Setelah kemarin kita sempat membahas terkait dengan proses operasi, kali ini kita akan membahas terkait dengan apa dan bagaimana tips untuk cepat recovery dari operasi AFS. Mau tahu ceritanya? Simak terus ya guys ya. Jadi ketika pasca operasi jam 11 malam itu saya dalam kondisi sadar memang waktu itu, tapi rasanya kepala itu pusing luar biasa, nggak bisa, badan itu nggak bisa digerak-gerakan karena memang kondisi kepala itu pusing. Jadi kalau matanya itu terbuka, itu seperti lingkungan itu muter-muter terus. Jadi seperti vertigo, cuman ini levelnya luar biasa gitu. Nah, saya mengalami vertigo itu atau kepala muter-muter itu hampir 3 harian, itu luar biasa. Mata itu kayaknya buat melek itu berat sekali. Selain itu, kepala juga pusing, rasanya seperti dibentur-benturkan. Kemudian juga area telinga ya, belakang telinga itu juga sakit, nyeri luar biasa karena memang bekas operasi, dan itu berangsur-angsur memang pulih, memang agak membaik gitu, tapi memang butuh waktu. Jadi selain kepala pusing luar biasa, kemudian juga vertigo ya, kemudian nyeri di area telinga juga, yang saya rasakan itu pendengaran saya itu berkurang nyaris 90%. Jadi terutama telinga kiri ya, yang dekat dengan area operasi, itu pendengarannya nyaris berkurang 90%, kemudian seperti ada dengungan atau dengingan, seolah-olah kayak ada hempasan angin gitu. Yang itu berlangsung cukup lama dan membuat saya kurang nyaman. Awalnya saya takut, tapi kemudian dokter mengatakan kalau memang ini itu efek dari operasi. Dalam sehari itu saya benar-benar nggak bisa bergerak, dan jangankan untuk bicara ya, untuk sekedar menggoyangkan badan saja saya belum bisa. Baru setelah sehari, kemudian sehari lebih ya, hari kedua itu saya sudah bisa baring kanan, baring kiri. Kemudian di hari ketiga saya sudah pelan-pelan belajar duduk karena memang pusing dan nyerinya luar biasa, nyeri sekali. Kemudian pada hari keempat pelan-pelan mulai berangsur membaik, saya sudah bisa berdiri. Kemudian di hari kelima saya sudah bisa ke toilet, tapi tetap dengan bantuan istri tercinta saya yang selalu sabar mendampingi dan menemani saya. Jadi memang butuh perjuangan untuk bisa bangkit dari tempat tidur hingga kemudian bisa berdiri ke toilet sendiri. Jadi meskipun sudah bisa dibawa aktivitas, tapi memang waktu itu kondisinya masih pusing banget. Kemudian di hari ketujuh saya diperbolehkan pulang oleh dokter, dan ketika pulang di mobil itu juga pusingnya luar biasa, sampai-sampai setiap getaran, setiap ketika ada polisi tidur gitu ya, itu pusingnya luar biasa. Jadi memang waktu itu istri saya berinisiatif untuk menulis keterangan di belakang mobil itu, bahwasanya sedang membawa penumpang yang baru saja operasi, sehingga memang jalannya itu pelan banget, nyaris sekitar 10-20 km per jam. Jadi sangat pelan karena memang untuk menghindari keronjalan ataupun rasa pusing yang ditimbulkan daripada pergerakan mobil. Dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh operasi itu kondisi denyutan itu berkurang, tapi ada. Jadi masih ada, nggak hilang secara penuh, itu enggak. Masih ada, dan itu cukup membuat saya itu ya sedih, ya panik, ya kecewa, macam-macam lah rasanya lah. Tapi kemudian dokter mengatakan memang terkadang ada beberapa kasus yang langsung hilang dan ada beberapa kasus yang hilangnya secara bertahap.
Jadi sesampainya di rumah memang, saya memperbanyak waktu untuk istirahat, banyak bed rest, banyak berbaring, dan saya coba mengukur diri, sekiranya sudah agak enak, saya coba untuk duduk, saya coba untuk, berdiri, saya coba untuk berjalan, memang itu butuh waktu. Karena yang saya rasakan waktu itu, mungkin karena efek biusnya sudah mulai berkurang ya, sehingga pusingnya itu luar biasa sekali, kepala itu rasanya dibentur-benturkan ke tembok gitu ya. Dan saya memang, ada kesulitan komunikasi karena memang kepala itu pusing, kemudian nyerinya luar biasa sekali. Sehingga komunikasi saya dengan istri terkadang hanya lewat tulisan atau pesan WA. Untuk makan saya masih, coba mencari makanan yang lunak gitu ya. Jadi belum berani itu kayak nasi yang keras belum berani, bahkan istri saya itu menyiapkan saya nasi blender, jadi hampir seperti bubur. Kemudian untuk lauknya seperti ikan dan sayur pun di-blender karena memang waktu itu mulut untuk membuka kemudian mengunyah itu belum bisa, disebabkan karena bagian belakang dekat rahang itu bekas jahitan itu masih sangat sakit sekali, sehingga disarankan untuk banyak makan makanan yang sifatnya itu lunak serta mengandung banyak protein, terutama protein hewani ya, seperti ikan-ikan itu sangat dianjurkan agar kemudian jahitan operasi itu lekas menyatu dan lekas pulih kembali. Rekomendasi dari dokter dan perawat sendiri, ikan yang sangat disarankan itu ikan gabus ya. Ikan gabus itu, dianggap sangat baik, sangat bagus untuk orang yang setelah operasi gitu ya. Jadi habis operasi itu bagus banget tuh kalau kita banyak konsumsi ikan gabus. Kemudian juga telur, telur juga bagus, tapi kalau bisa bagian kuningnya itu tidak dikonsumsi karena kuning telur itu kan kandungan kolesterolnya tinggi ya, sehingga kita cukup konsumsi yang putih saja. Kemudian, sayur-sayuran juga bagus, kemudian yang dihindari itu yang lemak-lemak tinggi seperti gorengan, kemudian, apa namanya tuh, jeroan, kemudian makanan-makanan lain yang kadar lemak jenuhnya tinggi itu jangan dulu. Nah, kalau kita konsumsi ini paling enggak sebulan lah, itu proses untuk recovery jahitan operasinya itu berangsur lebih cepat. Dan nanti jangan heran ya kalau misalkan berat badan kita kok turun drastis, mungkin bisa 5 atau 10 kilo, karena memang selama ini yang membuat kita gemuk itu kan kandungan lemaknya. Nah, karena kita berhenti untuk mengkonsumsi lemak, maka biasanya berat badan kita bisa turun tuh setelah operasi. Hingga memasuki pekan keempat, itu yang saya rasakan yang pertama untuk telinga berangsur-angsur sudah cukup baik, meskipun masih ada dengungnya ya, tapi sedikit sekali. Namun dengan kedutannya itu masih ada, memang masih ada sedikit lah gitu. Nah, kemudian saya bertanya kepada salah seorang yang pernah operasi HFS juga, gimana caranya agar cepat sembuh gitu atau cepat recovery dari operasi sehingga denyutannya hilang. Nah, si teman ini kemudian memberikan saran, yang menurut saya menarik gitu ya. Beliau menyarankan ke saya supaya cobalah untuk banyak-banyak sedekah, kemudian untuk banyak berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Nah, saran ini coba saya jalankan, dan alhamdulillah setelah menjalankan saran itu di sekitar pekan ke-6, pekan ke-7 itu denyutan saya nyaris hilang total. Jadi yang tadinya masih ada sedikit itu alhamdulillah berkat pertolongan Allah tentunya dan juga berkat amalan-amalan yang disarankan teman saya itu kedutan saya hilang. Nah, selain upaya yang sifatnya doa, kita juga perlu mengupayakan yang sifatnya non doa. Seperti halnya sementara kita perlu meminimalisir aktivitas bepergian, kemudian aktivitas yang memang itu membuat pergerakan fisik yang berat itu sementara dihentikan dulu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita bepergian, kemudian bertemu dengan debu, hawa dingin dan sebagainya, kemudian memicu kita untuk bersin-bersin. Nah, itu yang tidak diharapkan karena memang pasca operasi itu kalau bisa
jangan sampai kita itu batuk atau bersin karena nanti dikhawatirkan dapat mengganggu jahitan-jahitan pada bekas operasinya. Jadi mending sementara banyakin di rumah dulu, banyakin berdoa, kemudian konsumsi makan makanan yang sehat, insya Allah nanti recovery-nya bisa cepat. Jadi himbauan dokter terkait dengan batuk dan bersin itu memang hal yang esensial menurut saya. Jadi sebisa mungkin dan memang harus ya, jangan sampai pasca operasi kurun waktu 1 sampai 4 minggu itu jangan sampai kita itu batuk, jangan sampai kita itu bersin, sehingga memang kondisi kesehatan kita, lingkungan kita itu wajib dijaga. Hal ini bukan hanya untuk menjaga bekas operasi ya, tapi juga untuk menjaga agar posisi tampon itu yang benda kecil yang diselipkan di antara pembuluh kemudian saraf agar tidak bersentuhan, itu tidak bergeser. Jadi tamponnya itu tetap di situ, tidak kemana-mana. Nah, kalau kita batuk kemudian bersin, itu dikhawatirkan tamponnya itu bergeser, kemudian si saraf dan pembuluh darah itu bisa kembali bertemu. Nah, itu yang nggak diharapkan. Sehingga memang kita itu harus hati-hati banget agar jangan sampai kita itu batuk atau bersin untuk menghindari pergeseran posisi tampon. Untuk jahitan sendiri itu dilepas sekitar pekan ketiga kalau nggak salah. Jadi ketika kondisi dianggap sudah baik, kemudian perekatan di kulitnya juga sudah cukup baik, itu biasanya nanti dokter menyarankan agar jahitannya dilepas, dan itu dilakukan di sekitar pekan ketiga. Nah, setelah jahitan dilepas, kemudian kita masih diminta untuk banyak membersihkan area bekas operasi itu dengan cairan khusus yang bisa dibeli di apotek ya. Nanti kita tunjukkan cairannya, yang itu fungsinya untuk membersihkan area bekas operasi agar tidak ada debu, tidak ada kuman, tidak ada bakteri di sekitar situ. Sehingga nanti ketika kulit sudah merekat itu dapat kembali sehat dan tidak ada gangguan dari bakteri maupun dari debu dan lain sebagainya. Pasca operasi itu saya masih mengkonsumsi beberapa obat yang itu diresepkan oleh dokter. Di pekan 1 sampai 2 itu obatnya memang tergolong keras karena memang saya waktu itu pusingnya luar biasa, kepala seperti dijedot-jedotkan ke tembok, pusing banget, sehingga dokter memberikan obat yang dosisnya tinggi. Tapi kemudian memasuki pekan ketiga, keempat dan seterusnya, rasa pusingnya sudah berkurang, saya diberikan obat yang dosisnya cenderung lebih rendah. Hingga masuk pekan kelima saya sudah tidak mengkonsumsi obat apapun karena memang sudah jarang pusing, ada sih sekali dua kali tapi sudah jarang banget, sehingga untuk konsumsi obat-obatan di stop total, dan saya banyak minum ataupun makanan yang mengandung antioksidan tinggi, kemudian juga protein tinggi, vitamin tinggi, dan mengurangi makanan yang mengandung lemak jenuh. Untuk sekarang saya sudah masuk di bulan kelima pasca operasi, jadi saya itu operasi sekitar tanggal 1 atau 2 Februari, sedangkan sekarang itu sudah masuk bulan Juni, sehingga sudah masuk pekan ke-5 jalan ya. Dan alhamdulillah kondisi saya sudah semakin membaik, sudah hampir nggak ada kedutannya sama sekali, kemudian juga bekas jahitannya juga sudah rapih, sudah bersih, tapi memang kadang masih terasa agak kebas. Jadi bekas jahitannya itu kadang itu seperti kayak dibius gitu, masih ada rasa tebel-tebelnya gitu, tapi itu nggak masalah, mungkin butuh waktu saja. Tapi secara keseluruhan kondisi saya sudah semakin membaik. Terakhir saya ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat semua, pokoknya apabila sahabat-sahabat sekalian ataupun rekannya ataupun anggota keluarganya ada yang mengalami gangguan HFS,
jangan ragu, jangan khawatir gitu ya, bahwa HFS ini insya Allah ada obatnya, ada solusinya, yakni dengan cara operasi. Oleh karenanya jangan takut operasi, karena insya Allah setelah operasi gangguan HFS itu bisa hilang. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Rumah Sakit Dr. Sarjito, kepada seluruh tim bedah saraf Dr. Sarjito yang dipimpin oleh Dr. Andi, kemudian juga beranggotakan Dr. Ian, Dr. Yohan, kemudian Dr. Damar dan seluruh tim yang sudah terlibat dalam proses operasi saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan Bapak-bapak sekalian dibalas dengan balasan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, pokoknya optimis, insya Allah bisa sehat dan bisa pulih kembali. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.